Acara ini berlangsung berkat kerjasama Harian Jogja, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Hotel Pandanaran. Pada sore hari ini, talkshow yang dapat diikuti juga di Instagram Harian Jogja dan Facebook Harian Jogja mengambil tema menggagas pendidikan gaya baru di era pandemi. Untuk membahas persoalan ini, sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Sutrisno Wibowo. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Adi. Ya. Betul ya? Mas Oto, Pak. Oh, Mas Oto, maaf. Sehari-hari saya panggilnya Prof aja ya. Ya, boleh siapa saja. Ya. Pak Tris saja lah. Oh, Pak Tris. Iya. Sehari-hari Pak Tris ini adalah Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Dia dikenal sangat dekat dengan mahasiswa. Dia fans mahasiswanya banyak yang ngefans dengan Pak Tris. Saya lihatnya dari IG-nya Pak Tris. Iya, alhamdulillah. Pak Tris juga pecinta drama Korea juga. Iya, sedikit-sedikit. Dan kalau saya amati dari media sosialnya Pak Tris itu sangat dekat dengan cucunya juga ya. Iya, betul. Iya, oke. Tapi kita tidak membahas soal drakor Pak kali ini, Iya. Pak. Kita akan membahas soal pendidikan sesuai dengan keilmuan yang Bapak Iya, miliki. bahas cucu juga boleh. Ini kan masa pandemi ya. Betul. Ya, iya. kita banyak di rumah. Betul. Nah, iya. sebenarnya kesempatan yang sangat baik untuk pendidikan keluarga. Oke, nanti kita Iya. kuliti soal persoalan pendidikan itu, Pak. Iya, baik. Tapi sebelumnya seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 itu sejak awal tahun sudah terjadi, dan imbasnya itu tidak hanya ke kesehatan, tetapi juga di bidang lainnya seperti ekonomi, bahkan di bidang pendidikan. DIY yang memiliki julukan sebagai kota pendidikan pun juga ikut terimbas dengan adanya COVID-19 ini. Bahkan menurut data Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, yang ini saya ambil dari data Aptisi, Pak. Ya, baik. Itu pernah mensurvei 51 perguruan tinggi di Jogja dengan 403 program studi dengan 142.219 mahasiswa aktif, 5.225 dosen, dan 3.894 pendidik. Hasilnya saat ini akibat pandemi itu 57.330 mahasiswa atau 40% masih ada di Jogja karena mereka adalah warga Jogja. 84.000 itu merupakan pendatang. Dari pendatang itu dari survei 27% atau 22.000 itu masih berada di Jogja. Sementara 73% itu memilih untuk pulang kampung. Nah, kalau berdasarkan data dari Bank Indonesia, setiap bulan itu mahasiswa mengeluarkan biaya sekitar 3 juta. Dengan adanya pandemi itu, kos atau uang hilang yang beredar di Jogja itu mencapai 6 miliar per hari. Imbasnya cukup besar untuk ekonomi di Jogja. Tapi kita tidak akan membahas soal imbas di bidang ekonomi. Tapi kita akan membahas di bidang pendidikan. Dan Pemda DIY sendiri pun melalui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sudah menyatakan bahwa DIY tidak akan tergesa-gesa untuk membuka tatap muka di bidang pendidikan karena risikonya terlalu besar. Nah, dari persoalan ini sesuai dengan tema kita pada sore hari ini dengan menggagas pendidikan baru di era pandemi, kalau menurut pendapat Profesor gimana? Ya. Idealnya pendidikan di era pandemi seperti sekarang ini. Baik, betul. Jadi pandemi ini benar-benar membuat kita yang semula berpikir linear ini harus dikuras otaknya ya untuk bagaimana ya proses pendidikan itu tetap berjalan ya, tidak meninggalkan kualitas ya, kemudian sendi-sendi kehidupan itu tetap bisa berjalan. Nah, 3 seiring ini yang membuat kita yang di bidang pendidikan ini, kawan-kawan dosen, kawan-kawan guru ini mau tidak mau harus menyesuaikan. Nah, Mas Oto ya, Mas Oto, kita di dunia ya ini masuk apa yang disebut sebagai Society 5.0. Jadi masyarakat 5.0, di mana senternya adalah human, manusia. Nah, teknologi ini mendukung kehidupan manusia. Nah, di pandemi ini ya kita tidak terasa ya bahwa kita sudah mengimplementasikan atau masuk dalam era ini. Coba Mas Soto di rumah nggak akan bisa hidup tanpa HP, gitu.
nggak akan bisa hidup tanpa internet. Nah, itulah tandanya bahwa kita sebenarnya adalah masuk di era Society 5.0 ini. Nah, di bidang pendidikan kita tidak terasa juga masuk juga, ya, meskipun kita belum siap. Saya sendiri sebagai rektor, saat itu saya ingat betul, hari Sabtu di bulan Maret, saya lupa tanggalnya, tanggal 16 atau tanggal berapa, begitu Solo dinyatakan daerah merah, kita langsung mengambil keputusan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Kalau tidak saya putuskan Sabtu itu, ya Senin mahasiswa masuk, saya tidak terbayang mahasiswa yang dari mana-mana, ya daerah saat itu masih tahu kita hanya daerah merah dan tidak saja. Sekarang kan ada daerah hitam, ada kriteria-kriteria itu ya. Nah, ketika berbagai daerah berkumpul, ya kerumunan terjadi, sementara protokol COVID belum saat itu ya, belum belum adil lah, belum sesuai lah, belum sesuai dengan harapan. Ya, itu apa yang akan terjadi? Kita benar-benar saat itu sangat khawatir. Karena itu satu-satunya ya keputusan ya kita harus daring. Lalu diikuti oleh perguruan tinggi yang lain. Ya, sehingga Senin kita langsung menutup kampus. Ya, semua ruang kelas kita bersihkan, kita semprot ya, dan daring berjalan meskipun tidak siap, mau tidak mau juga siap saat itu. Karena juga banyak keluhan juga mahasiswa karena kita memang belum siap daring ya, akhirnya harus menggunakan daring. Itu aplikasi yang digunakan juga beraneka ragam. Bahkan WhatsApp pun itu digunakan juga. Ya, karena kita belum menyiapkan aplikasi yang memang khusus untuk pembelajaran. Nah, di UNY sebenarnya kita punya yang namanya BeatSmart, itu adalah aplikasi pembelajaran secara e-learning. Nah, untuk semester depan akan lebih siap daripada yang lalu. Nah, pendidikan saya yang lihat di Jogja itu juga sebenarnya sama. Saat itu kami sudah menutup kampus, tapi sekolah-sekolah belum. Ya, karena saat itu masih melihat situasi. Kalau tidak salah baru 1 minggu atau 2 minggu sekolah itu juga ikut ditutup, sekolah daring. Dan saya percaya guru juga belum siap saat itu. Ya, sehingga masih mencari bentuk aplikasi apa yang bisa diterapkan. Dan alhamdulillah dengan perjalanan waktu, ya bantuan internet mau tidak mau ya, ini yang akhirnya menghidupkan pendidikan dalam era pandemi. Kira-kira begitu Mas. Ya. Kita bahas soal yang tingkatan paling atas dulu, soal mahasiswa Pak. Kebetulan kan Pak Tris juga sebagai rektor UNJ. Ya. Ini kan sifatnya mendadak ya Pak, karena kondisi jadi mau tidak mau kampus mahasiswa harus belajar jarak jauh. Ya. Nah, ini kan juga kita belum tahu bahwa pandemi itu akan berakhir kapan. Nah, kedepannya itu selain seperti yang sudah dijelaskan Pak Tris, apakah UNJ sudah menyiapkan semacam kurikulum untuk mahasiswa biar nantinya kan ini mahasiswa UNJ itu kan nanti akan jadi pengajar Pak, jadi guru. Ya. Jadi nanti akan siap untuk apa istilahnya mengadopsi sistem pembelajaran jauh-jauh ini Pak. Ya, baik. UNY ini memang 60% guru, ya. Tapi 40% bukan guru. Ya. Ya, kita punya manajemen, punya akuntansi, punya ilmu komunikasi, punya psikologi. Ya, sehingga memang ada program kependidikan dan program non kependidikan. Nah, semester yang lalu sudah kita evaluasi, ya, dengan berbagai masukan termasuk mahasiswa. Mahasiswa juga memberi masukan, kok tugasnya banyak, ya, kemudian interaksinya kurang. Jadi interaksi itu sifatnya direktif, jadi searah saja. Jadi dosen memberi tugas, kemudian mahasiswa menyerahkan tugas, begitu rutinitasnya. Untuk yang tidak menggunakan aplikasi e-learning UNY. Nah, semester depan kita sudah menyiapkan di bulan Agustus ini dengan menerapkan e-learning secara penuh. Sehingga tidak lagi seperti yang kemarin beraneka ragam. Kita harus menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh UNY, yaitu aplikasi e-learning BeatSmart gitu loh. Nah, lewat web UNY ini bisa diakses dari manapun, ya, dan mahasiswa bisa belajar dari aplikasi di web UNY BeatSmart itu. Sehingga insya Allah semester depan sudah akan lebih siap. Apakah itu juga nanti 100% tetap
jarak jauh Pak, atau tetap ada tatap muka tapi dengan dibatasi gitu? Ya, UNY sementara menerapkan blended learning, jadi setengahnya e-learning, nanti setengahnya tatap muka. Nah, kami masih bulan September dan Oktober itu daring sepenuhnya, ya e-learning. Kemudian nanti November dan Desember kita harapkan sudah bisa tatap muka. Nah, tentu kami berharap pandemi ini semakin teratasi ya, tidak banyak korban. Lalu kita dengan protokol COVID ini ya bisa mengatasi. Tentu nanti yang kita sebut dengan kenormalan baru ya, kampus pun juga mengikuti. Nah, kenormalan baru di kampus itu kelas yang semula 40 orang nanti kita isi setengahnya, karena harus ada jarak. Kemudian suhu badannya diukur, lalu harus menggunakan masker. Kita sediakan cuci tangan di depan kelas, sehingga akan mengantisipasi merebaknya pandemi COVID-19 ini. Ya. Oke, sebelum kita lebih jauh dengan Pak Tris, bisa nanti bertanya, bisa langsung pertanyaan diketik di IG Harian Jogja maupun Facebook Harian Jogja. Bisa menanyakan apapun terkait dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini. Oke Pak Tris, kita lanjut lagi. Tadi kan kita membahas soal yang pendidikan untuk mahasiswa. Sekarang untuk yang agak di bawahnya kayak dari TK, SD, SMP, SMA Pak Tris. Ini kan kalau di pendidikan itu kan untuk saat ini tuh tidak hanya guru yang berperan, tapi karena pendidikan di rumah, orang tua dan juga anak itu juga kadang mengalami kendala-kendala Pak. Selain kendala teknis soal internet, kadang siswa itu diberi tugas, kadang orang tua kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas dari siswa. Kalau dari pandangan Pak Tis gimana Pak? Ya baik, memang berbeda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah memiliki kemandirian, ya bahkan mahasiswa akan mengakses sumber-sumber pembelajaran ya lewat internet itu seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan SMA, SMP, SD, kemudian nanti TK ya? Nah, ini tentu ada perbedaan karena kemandirian di siswa-siswa ini berbeda. SMA saya kira sudah lebih mandiri, SMP itu di tengah-tengah, sementara SD ini masih mbok-mbokan istilah saya. Nah, memerlukan strategi yang berbeda. Kalau anak-anak SMA dengan daring penuh, ya e-learning penuh, saya kira sudah jalan. Ya, karena apa? Karena masa-masa SMA yang sekarang ini adalah produk generasi milenial yang menguasai teknologi. Dan dia sekian jam per hari itu waktunya bersama HP. Lihat saja. Sehingga ketika dilakukan secara daring, saya kira tidak ada kesulitan. Kesulitannya adalah di daerah-daerah pedalaman, di mana akses internet sangat lambat. Sebagai contoh saya dari Gunung Kidul Mas, saya ngecek di berbagai daerah Gunung Kidul, itu untuk mencari sinyal sampai naik gunung, bahkan naik pohon supaya dapat sinyal. Ini di daerah-daerah pedalaman, pinggir lah, daerah pinggir yang kesulitan akses internet. Nah ini saya kira yang nanti juga harus dipahami para guru, bahwa situasi daerah itu satu dengan yang lain berbeda. Kalau di kota tidak ada persoalan mengenai sinyal. Nah di Kulon Progo, di Gunung Kidul, mungkin di Sleman Pegunungan Kaliurang mungkin akan ada kesulitan. Ya di Bantul relatif karena tengah-tengah ya. Nah Kulon Progo, Gunung Kidul yang saya kira sangat berat, terutama di daerah pegunungan. Ya, nah ini kesulitannya di situ. Sehingga memang mau tidak mau pemerintah saat ini harus menyediakan. Ya, karena apa? Karena kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tidak ada orang bisa menafsirkan kapan berakhir. Ya, ini sebenarnya tinggal perilaku kita. Jadi kalau perilaku kita itu benar-benar menjaga diri, insya Allah akan cepat ya. Nah, karena itu saya kira pemerintah ini mau tidak mau harus menyediakan akses internet. Memang di sekolah baik SMA, SMP maupun SD itu disediakan dana yang dana itu bisa dipakai untuk membeli paket data ya. Nah ini mudah-mudahan nanti juga ke depan juga disediakan juga. Hanya persoalannya tadi saluran itu belum tentu ada. Meskipun dia dibeli uang untuk membeli paket data,
pakai datanya dibeli tapi tidak bisa untuk mengakses. Jadi harus naik gunung, naik pohon supaya bisa mengakses. Ya, ini kalau SMA. Nah, kalau SMP ini berada di tengah-tengah SMP. Jadi mandiri ya, belum ya. Jadi masih peralihan ya. Nah, mudah-mudahan juga para guru ini bisa berkomunikasi dengan orang tua. Kalau SMA dilepas, saya percaya bisa. Nah, SMP ini kan tengah-tengah. Jadi saya sebenarnya mengusulkan para guru ini memiliki WA group atau apalah orang tua. Nah, sehingga ada komunikasi antara guru dengan orang tua dan orang tua bisa membantu. Nah, membantu itu mungkin penyediaan fasilitas. Kalau taraf keilmuannya memungkinkan ya tentu dibantu. Ya. Nah, sekarang SD. Nah, SD saya mengusulkan jangan dilepas penuh. Ada kunjungan guru ke rumah-rumah. Jadi bagaimanapun SD ini kan tidak terlalu jauh. Kalau SMP kan sudah dari berbagai daerah. Tapi kalau SD itu berada di lingkungan sekitar saja. Sehingga kunjungan guru ini diperlukan. Karena umumnya guru juga dekat dengan sekolah. Sehingga tidak akan mengalami penolakan masuk di wilayah sekolah itu. Ya mungkin digilir atau apa ya mengunjungi ke rumah sehingga memberi semangat. Nah, tentu WA group tadi penting ya atau email group atau apalah. Yang penting ada komunikasi antara guru dengan orang tua. Nah, memang SD ini sepenuhnya ini orang tua harus berada di sampingnya. Kalau tidak ini bisa ambiar nanti. Ya. Jadi harus begitu. Apalagi TK. Kalau TK ini kan juga mungkin bisa siaran langsung ya. Ditugasi oleh gurunya, lalu nyemak di HP, didampingi ibunya, mungkin masih bisa jalan. Karena cucu saya itu juga ikut paket. Cucu saya ikut PAUD non formal, jadi belum TK. Ya, jadi mengambil paket khusus, misalnya paket masak, paket balet, itu virtual. Jadi nanti pakai laptop di rumah, menirukan gurunya, masih bisa jalan. Dengan catatan ya sinyal ya. Jadi model-model daring ini sepertinya harus kita lakukan dalam suasana pandemi ini. Kalau itu tadi soal kendala teknis ya Pak, soal jaringan dan macam-macam. Nanti ini soal peran orang tua Pak. Ini kan sekarang dengan pembelajaran di rumah, itu kan peran orang tua sangat penting. Kalau menurut pandangan Pak Des gimana? Ya betul. Karena masing-masing orang tua kan beda-beda ya Pak. Mungkin ada yang kalau mungkin orang tuanya guru atau pendidik dan macam-macam itu mudah mengajari. Tapi kalau orang tuanya aja sibuk sekarang dengan kondisi ekonomi sekarang sini, harus banyak di luar untuk mencari uang, sementara siswa anaknya butuh pendampingan lah, itu gimana sebenarnya idealnya itu? Ya kebetulan pandemi ini kan pasar-pasar juga ya tidak berhenti total, tetapi paling tidak berkurang. Industri juga tutup sehingga banyak orang tua yang berada di rumah. Nah, sebenarnya fungsi orang tua untuk pendidikan keluarga di situ sangat penting. Kalau yang lalu pendidikan keluarga itu fokus di pendidikan karakter, pendidikan sopan santun. Nah, sekarang juga keluarga itu ikut pendidikan akademiknya, harus ngajari. Itulah pentingnya hubungan antara guru dan orang tua untuk memantau anak-anaknya langsung. Jadi mau tidak mau memang orang tua ya pengganti guru. Iya. Sehingga saya percaya kalau ini usulan saya kan SD, kalau SMP kan sudah bisa agak mandiri. Kalau SD ini kan masih mbok-mbokan ya, masih harus ada peran. Dan menurut saya orang tua kita kan minimal sudah pendidikan SMP atau SMA kan. Jadi kalau untuk pelajaran SD ya dengan membaca buku mudah-mudahan akan bisa mendampingi. Tapi tadi harus ada hubungan dengan gurunya. Ya sehingga interaksi antara sekolah dan keluarga itu menjadi penting ya untuk mengatasi kesulitan guru secara tatap muka. Jadi kondisi pandemi musibah saat ini itu sebenarnya juga ada hikmahnya ya Pak? Iya, karena betul. Justru semakin mendekatkan orang tua dengan guru. Yang sebelumnya itu mungkin juga komunikasinya nggak seintens sekarang ini ya. Yang terpenting juga Mas, ini hidup di masyarakat 5.0 ini, Society 5.0 ya, di mana senternya manusia masyarakat ya terdukung oleh kemajuan teknologi. Sehingga teknologi ini harus mensejahterakan. Nah, ini kan sekarang yang kita hadapi, ini kan seperti gambaran Society 5.0 itu. Sehingga
ya kita bisa lihat positifnya lah, bahwa teknologi dan kehidupan kita itu bersinergi. Oke. Kita kan mungkin jenuh dengan masak sendiri kan, Ya. kita cukup dengan GoFood. Ya. Ya, kita jenuh dengan saban hari mencuci, lalu tinggal Laundry. Go Green. Ya, sudah serba mudah. Yeah. Teknologi ini bersinergi dengan kehidupan manusia, kehidupan kita. Oke, Ya. Pak Tris, ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin pertanyaan ini juga tadi sudah dijelaskan sama. Ya. Tapi ini saya bacakan aja. Pertanyaan pertama, bagaimana pemerataan akses pembelajaran daring mengingat daerah-daerah seperti Gunung Kidul sebagian masih kesulitan belajar daring karena kendala infrastruktur internet dan lain-lain. Apa kebijakan strategis dan efektif yang perlu diambil pemerintah? Ini sebenarnya yang berkompeten menjawab itu pemerintah juga ya. Tapi saya bisa mengusulkan. Ya, oke. Karena kebetulan saya orang Gunung Kidul yang sering pulang, itu betul. Jadi saya rasakan di daerah-daerah ini untuk akses internet itu lambat, bahkan blank. Yeah. Jadi saya sudah cerita tadi ya, siswa harus naik gunung, harus panjat pohon untuk mencari sinyal. Nah, saya kira ini yang mendesak, termasuk anggaran COVID kalau bisa. Karena kalau anggaran biasa nanti mungkin 1-2 tahun ke depan. Tapi kalau anggaran COVID kan sudah tersedia. Nah, itu tinggal diperkuat sinyalnya, kerjasama dengan provider, ya, sehingga akses internet di situ itu mudah. Jadi meskipun kita bantu dengan paket data, ya, tapi kalau sinyalnya lemot, sia-sia. Karena itu ini saya berharap pemerintah memasukkan internet itu menjadi program COVID. Nah, saya sudah membaca di koran-koran ya, di minggu ini ada himbauan masjid-masjid itu memasang WiFi. Ya, saya kira masjid, gereja, lalu balai desa, balai dusun, tempat-tempat umum lah. Tempat-tempat umum itu bisa. Nah, saya kan dari Mbijharjo, Sokoliman sana. Nah, alhamdulillah saya bisa membantu masyarakat sekitar karena saya punya rumah ya, kemudian saya beri WiFi dan masyarakat bisa memanfaatkan di situ. Nah, saya kira model-model ini itu penting. Jadi balai desa, kebetulan saya punya pendopo ya, ya, kemudian masjid, gereja, tempat-tempat umum lah, kita beri WiFi lah. Disitulah tempat belajar anak-anak ya untuk mengakses internet. Tetapi harus dijaga tetap ya, harus pakai masker, ya harus menjaga jarak, jaga kebersihan. Saya kira begitu. Ya betul Pak, karena beberapa saat ini juga masyarakat itu sudah bergerak. Kalau awal-awal pandemi itu banyak masyarakat yang concern ke membantu sesama lewat nasi bungkus dan macam-macam. Tapi akhir-akhir ini karena pembelajaran daring banyak yang kesulitan, akhirnya banyak juga masyarakat yang akhirnya seperti yang Pak Tris lakukan, kayak memberi WiFi gratis pada tetangga-tetangganya yang kesulitan dan macam-macam. Dan itu sebenarnya bukan pemerintah juga harus peduli ya Pak dengan kondisi seperti itu ya. Ya mungkin gini ya. Bagaimanapun masyarakat pendidikan itu kan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga. Kalau misalnya di tempat umum tadi itu masyarakat menyediakan bersama-sama kan bagus, tidak harus menunggu pemerintah. Jadi inisiatif masyarakat sangat dibutuhkan dalam seperti ini. Coba kalau kita menunggu kapan, belum tentu. Jadi kita harus berswadaya ya, masyarakat ya untuk membantu ini. Oke Pak, pertanyaan kedua dari etnik ruang. Apakah ada subsidi untuk membeli paket data bagi mahasiswa miskin Pak? Kalau di UNY gimana Pak? Di UNY semua disubsidi. Wah, enak Jadi Pak, kita mensubsidi 30 GB kalau nggak salah. Oh, per bulan? Ya, dulu 20, lalu usulan mahasiswa Pak tidak cukup. Kalau untuk download tugas ini nggak bisa. Ya sudah, akhirnya kita naik. Kita naikkan. Itulah bagaimana kita terus memantau di mahasiswa, kalau benar di masyarakat apa yang terjadi, lalu secara cepat kita putuskan untuk mempermudah pelaksanaan pembelajaran. Tapi 30 itu untuk sebulan cuma Pak? Sebulan sekali. Tidak untuk lihat drakor toh Pak? Ya, harapannya begitu. Jadi ini khusus untuk belajar. Ya, bukan untuk lihat film Korea. Oke Pak. Oke, ini ada pertanyaan ketiga dari Darel Eka. Ini pertanyaannya malah agak menyimpang Pak. UNJ sudah bisa buat jogging belum Pak? Atau masih ditutup? Silahkan, yang penting jaga jarak. Oh gitu. Boleh ya, silahkan, yang penting jaga jarak. Tapi ketika nanti masuk kampus itu diukur suhunya Mas.
ya, dan harus cuci tangan, ya, lalu silahkan jogging, ya secukupnya lah. Jadi harus menjaga diri. Jadi prinsipnya yang di depan itu silahkan bisa dipakai masyarakat. Karena kampus ini kan harus hidup bersama masyarakat, tidak bisa menutup diri. Dan ini sudah mulai kita buka. Ya. Yang penting jaga protokol COVID. Kita sama-sama menjaga. Ya. Jangan sampai malah pengen sehat tapi malah hasilnya Dapat. sakit ya Pak ya. Iya, maka itu. Karena kami tertib betul di UNY. Ya. Ini ada pertanyaan keempat, ini dari emak-emak Pak. Ini kelihatannya curhat ini Pak. Ya, monggo. Dari Ibu Arini Zizazio. Pak, anak SD jangan tiap hari dikasih tugas dong. 2 hari sekali aja. Soalnya sehari ngajarin, sehari ngerjain itu sangat bikin pusing. Ya, terima kasih Bu. Ini saya himbau kawan-kawan guru untuk menyesuaikan. Jadi mungkin kurikulumnya ya, ini harus kita padatkan yang inti-inti saja. Jadi jangan seperti tatap muka. Kalau tatap muka itu kan kita bisa menjelaskan waktu PR juga leluasa. Nah kalau ini kan mau cari sinyal aja susah kok gitu. Jadi tolong ini teman-teman guru memadatkan lah. Ini intinya itu di mana toh gitu loh. Ya, jadi jangan seperti tatap muka. Kami para dosen juga sama. Ya, tidak lalu penuh seperti tatap muka. Tetapi kita ambil inti-intinya di mana ya supaya kita tidak mengurangi cakupan pokok untuk substansi tertentu di dalam pembelajaran. Ya, monggo Bu, ini terima kasih usulannya. Ya nanti ini mudah-mudahan didengar juga oleh kawan-kawan guru. Ya. Ini Pak, ini malah ada dari warga Gunung Kidul Pak. Ini pertanyaannya. Pak. Untuk anak SD di Gunung Kidul, gimana enaknya ortu dan guru mengakali kesulitan internet itu Pak? Ya tadi saya sudah mengusulkan pemerintah daerah ini menganggarkan di anggaran COVID. Kan sekarang kan semua anggaran difokuskan ke COVID. Kesehatan kan? Semua ya. Nah sebagian masuklah di pendidikan. Ya kemudian segera di kerjasama dengan provider ya didirikan antena-antena atau apa itu namanya ya penangkap sinyal supaya anak-anak yang di daerah ini tidak kesulitan. Kemudian tempat-tempat umum, balai desa, balai dusun, gereja, masjid ini membantu sama-sama berswadaya. Pokoknya semboyan kita harus smart village lah. Jadi harus menjadi desa yang cerdas. Ya, itu. Kalau masih dengan kondisi sekarang Pak, kan kalau misalnya usulan dari Pak Tris tadi misalnya bikin tower dan macam-macam kan juga butuh waktu. Iya. Nah, nanti takutnya kekhawatirannya apakah nanti ada kesenjangan kualitas dari lulusan atau kualitas dari pendidikan anak-anak itu Pak, antara yang mereka kesulitan sama mereka yang sekarang misalnya tinggal di perkotaan gitu Pak. Ya, provider ini kan akan dapat uang. Saya kira ini harus gayung bersambut, harus gayung bersambut. Jadi ketika dibutuhkan masyarakat maka para provider ini harus siap. Saya kira begitu. Ini mudah-mudahan nggak ada masalah lah. Mungkin kalau provider itu semacam CSR-nya gitu Pak. Ya, syukur ya jangan penuh lah. Mungkin provider ini mendirikan tower-tower ini ya unsur sosial juga. Jadi sepenuhnya tidak harus keuntungan yang diberikan. Ini untuk pendidikan bangsa loh, tidak main-main loh. Di mana pendidikan ini adalah peradaban bangsa masa depan. Jadi kalau pendidikan kita baik, insya Allah bangsa kita akan maju, akan beradab. Ya, gitu loh. Pak, kalau ini soal guru Pak. Ya. Nah, guru juga mungkin sama dengan seperti yang saya ungkapkan tadi, berbeda juga dengan orang tua yang mungkin nyun sewu, ada guru-guru yang sepuh yang mungkin cara penguasaan teknologi agak lambat dan macam-macam gitu ya. Beda dengan mungkin yang guru-guru muda yang mungkin untuk penguasaan teknologi tidak masalah gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Tris solusinya gimana Pak? Ya betul Mas. Mas itu betul. Jadi di dunia ini kan dikuasai 4 generasi Mas. Satu adalah generasi X, itu seperti saya yang usia-usia 50 ke atas ya. Lalu kedua adalah generasi Y atau generasi Y. Ini yang usia-usia 30 sampai 45-50 lah. Lalu yang ketiga itu adalah generasi C. Nah, generasi C ini umur 25 sampai 10 tahun. Nah, setiap generasi ini adalah setiap generasi memiliki ciri khas atau memiliki era yang berbeda. Ya, kalau generasi saya ya, generasi X ini terus terang jadul ya, teknologi jadul.
Tetapi karena perkembangan dunia sangat pesat, mau tidak mau harus mengikuti. Sehingga saya pun bermain medsos. Kalau tidak, ya tidak hanya ketinggalan, berbagai informasi kita tidak bisa kita ikuti, ya. Kemudian jenis komunikasi ya tatap muka saja. Padahal sekarang era teknologi, komunikasinya juga harus lebih besar di teknologi. Lalu generasi yang Y tadi itu lumayan. Ini dia sudah karena situasi teknologi itu sudah menjadi kehidupan sehari-harinya. Nah, yang generasi C tadi, nah ini sudah minded, di mana-mana dia nggak akan lepas HP, bahkan pakai ini kan, pakai earphone, pakai yang lain, ya karena dia sudah lekat. Nah, anak-anak kita sebagian besar kan generasi yang teknologinya sudah maju. Insya Allah untuk pembelajaran tidak ada persoalan. Lalu persoalannya adalah bagaimana peran orang tua, bagaimana peran guru, lalu bagaimana sarana prasarana. Nah, yang generasi X saya ini ya, guru-guru ini, insya Allah dengan perkembangan ini dia nggak akan berhenti kok. Saya percaya, apalagi guru itu kan belajar selama hidup. Jadi kita tidak usah negative thinking. Insya Allah kawan-kawan guru ini meskipun generasi X seperti saya, ini untuk teknologi kaitannya dengan daring tidak ada persoalan. Di tempat saya dosen-dosen juga begitu. Para profesor itu usianya 60-70 loh Mas. Tetapi juga belajar juga, ya harus daring juga, nggak bisa. Ya, saya kok percaya lah kawan-kawan guru ini semangat tinggi untuk melaksanakan ini. Karena ya. kondisi Pak ya. Iya, maka itu. Kepepet itu ya. Iya, jadi Society 5.0 ini adalah sebuah generasi ya, sebuah era masyarakat, hidup masyarakat ini yang kepepet ini ya. Kemudian akhirnya kita masuk. Nanti ketika pasca pandemi, insya Allah Pak Menteri juga mengatakan ya bahwa e-learning ini akan berkembang lebih lanjut. Yang paling tidak blended learning paling tidak. Setengah e-learning, kemudian setengah tatap muka, paling tidak gitu. Ya, apalagi kalau kelas ya Mas, kelas saya biasanya 40 loh, diisi 20. Berarti kan harus genjotan. Ya, satu masuk, satu daring, satu masuk, satu daring, harus begitu. Ya, karena kita nggak boleh lalu epet-epetan ya. Ya, karena ini situasinya masih seperti ini. Gitu Mas. Iya. Kalau beberapa daerah kayak di Jawa Barat itu kan sudah mulai membuka tatap muka Pak ya. Bahkan Surabaya yang kemarin daerah zona merah pun 21 SMP-nya juga mau dibuka. Kalau di DIY kan belum. Kalau menurut Pak Tris, apakah DIY juga perlu secepatnya membuka tatap muka atau menunggu sampai vaksinnya ditemukan atau gimana? Ya, kita kan menurut saya paling tidak sampai akhir Agustus ini kan masih situasinya seperti ini ya. Jadi kita cobalah kalau misalnya Bapak Gubernur untuk segera membuka sekolah, tapi menurut saya kok dicoba ya uji coba dulu lah, tidak langsung diterapkan. Tapi saya melihat pandemi ini masih naik turun ya, sehingga kita masih perlu hati-hati. Kalau di UNY sendiri karena kami punya otonomi untuk mengatur, ya kita September Oktober daring. Ya, kemudian nanti kita lihat ketika November sudah memungkinkan ya kita masuk, kita tatap muka. Saya juga banyak keluhan sekitar loh Mas, jangan dikira. Iya, warung-warung sekitar, kos, ya segala semua mengeluh ini. Iya, sehingga yang semula warungnya buka nggak buka, ini juga macet. Apalagi di kampus itu ada sekian kantin loh. Itu juga mengeluh semua. Ya, kami benar-benar terpuruk juga, jangan dikira kita masih seperti sebelum pandemi. Ini bagaimanapun Jogja kota pendidikan. Iya, maka itu ketika tadi bahwa 6 miliar tiap hari itu ya bayangkan ekonomi di Jogja yang dari data APSI Pak, belum dari negeri. Iya, kalau itu benar-benar seperti ini tidak segera teratasi, wah kita sangat khawatir kehidupan di Jogja. Karena mahasiswa ini adalah menjadi penduduk kunci yang secara ekonomi itu menggerakkan perekonomian di Jogja. Ya. Kembali ke pertanyaan lagi Pak, ini banyak sekali pertanyaan. Dari Didi, belajar dari pandemi ini, apakah UNY sudah mempersiapkan calon guru untuk lebih kreatif
bagaimana caranya? Ya, jadi calon guru ini kita juga mengajari bagaimana belajar secara daring. Ya, jadi cara mengatasi tadi, guru-guru tadi ada metodologinya. Jadi kita ada mata kuliah yang mengajarkan adik-adik mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Ya. Pengalaman dia sendiri belajar daring kan menjadi best practice untuk ketika dia jadi guru. Nah, kita Mas di UNY juga ada program namanya PPG. Ya, PPG itu adalah pendidikan profesi guru, itu juga daring. Jadi mahasiswanya itu dari seluruh Indonesia. Ya, juga daring. Kemudian ketika praktek daring itu terpantau. Ada tugas-tugas untuk praktek mengajar secara daring. Nah, itu diajari bagaimana secara daring gitu loh. Sehingga insya Allah ini kita siapkan dengan baik untuk menyongsong nanti pasca pandemi kalau kita paling tidak menggunakan blended learning ya. Jadi setengah e-learning, setengah tatap muka gitu. Itu Mas. Pak, sambil diunjuk. Oh iya, terima kasih Mas Oto. Boleh saya minum ya? Monggo. Sambil saya bacakan pertanyaan selanjutnya Pak J. Ini pertanyaan dari Bowo GK. Tatap muka paling efektif apa ini Pak untuk SD yang kebanyakan anak kecil? Mungkin menyambung dari penjelasan dari Pak Tris tadi. Ya, saya mengusulkan pada dinas, pada pemerintah daerah untuk SD ini, SD TK ya, ada kunjungan guru ke rumah. Ya, mungkin apa 2 hari sekali atau apa gitu. Ya, untuk mengecek langsung, untuk menyapa langsung. Karena anak-anak itu sudah kangen pada bapak ibu gurunya. Ya, bahkan ada anak-anak yang nangis kan kepengen ketemu gurunya. Ini sudah terlalu lama di rumah ya, sehingga ingin segera belajar. Nah, kalau disapa di rumah kan akan memberi kehangatan anak-anak kita. Ya, sehingga saya himbau lah para guru ini untuk tidak usah menunggu perintah lah. Ini secara inisiasi bisa mengunjungi dari rumah ke rumah. Ya, karena SD ini kan terbatas, hanya lingkungan sekitar. Beda dengan SMP. Kalau SMP mungkin satu kecamatan loh. Kalau SD itu satu desa itu. Masih terjangkau untuk kita kunjungi. Ya. Nah, apalagi TK ya, TK juga begitu. Menyambung dari penjelasan Pak Tris tadi, kan banyak anak SD yang kangen dengan gurunya. Mungkin juga kangen dengan teman-temannya. Itu kan ini kan bagaimanapun kehidupan sosial mereka terganggu Pak dengan adanya pandemi seperti ini. Nah, mungkin solusinya apa orang tua agar anak-anak itu yang kangen dan macam-macam itu jadi gimana ya? Mungkin tidak terganggu secara psikologi dan kehidupan sosialnya itu gimana? Mungkin ada tips ya kita secara virtual. Ya, kita memang membudayakan secara virtual komunikasi itu. Ya, komunikasi dari temannya. Ya, kemudian kita kan bisa video call, bisa gitu kan. Jadi menggunakan teknologi yang ada. Di samping itu saya kira kita bisa akses internet. Ya, bagaimana pembelajaran di internet. Lalu pemerintah juga lewat televisi kan juga ada program-program pendidikan. Ya, sehingga teratasilah dari situ. Ya, sehingga tidak vakum. Karena saya juga punya anak loh Pak. Jadi, jadi tahu bahwa sebenarnya dia tuh kangen pengen ketemu dengan temannya kan beda suasana daring dengan tatap muka itu kan. Gitu. Dan anak-anak SD itu kan dengan guru-guru kan lekat. Sebagai pengganti orang tua. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira jika sekolah melaksanakan belajar tatap muka, apakah sudah siap? Tadi sudah dijawab. Jadi ini saya usulkan bertahap. Saya usulkan bertahap setelah situasinya. Ini kan Pak Gubernur kan masih memperpanjang darurat sampai akhir kan. Jadi kalau nanti sudah dicabut, lalu kita saya usulkan bertahap. Nanti uji coba dulu gitu loh. Ya, karena di negara-negara yang lain itu begitu masuk sekolah itu langsung positifnya banyak gitu loh. Nah, karena itu kita harus hati-hati belajar dari negara-negara lain yang menerapkan tergesa-gesa menerapkan tatap muka. Karena kalau sudah kumpul itu ya Mas, sulit itu. Jadi kalau sudah kumpul ini kerumunan itu nggak bisa dihindari. Ya, lalu pakai maskernya ya kadang apalagi anak-anak ya maskernya dilepas. Lalu main, disitulah kerumunan itu nggak bisa dihindari. Gitu. Apalagi lama nggak ketemu ya Pak. Betul. Ini ada pertanyaan pribadi, boleh Pak disampaikan? Gimana pertanyaannya? Dari Ahmad Eka Putra, mungkin ini juga mungkin penggemar dari Pak Tris. Kok bisa update terus di sosmed Pak? Apa punya admin khusus? Saya mau dong jadi adminnya gitu.
Enggak, itu saya kelola sendiri. Kalau ada staf, ada saya ya, ini ya sering memberi masukan saja. Ya, tapi ya saya kan di sela-sela waktu kan bisa. Jadi sambil menyelesaikan surat-surat, kita sebentar lah update misalnya. Gitu. Cuma mohon maaf, komen-komen itu kadang saya tidak sempat untuk membalas. Ya, jadi ini sekaligus follower-follower saya dimanapun ini yang sering usul, sering komen, apalagi kalau inbox ya, ini juga kadang-kadang nggak terbaca, jadi mohon maaf, hingga kadang tidak bisa. Tapi sekilas saya baca sekilas, hanya saya tidak sempat membalas. Dan itu kalau saran itu langsung biasanya saya tindak lanjuti. Ya, ini tentu saya terima kasih pada teman-teman ya, para follower yang setia membuka Instagram saya. Teman-teman di Facebook juga begitu, sehingga kita bisa saling belajar. Dan disitulah keunggulan medsos, Mas. Jadi kita bisa saling belajar satu dengan lain tanpa minta diajari, ya kan? Nah, sehingga inilah fungsi medsos yang saya berharap kita bisa kita kelola secara edukatif lah. Kalau lucu-lucu sedikit nggak apa-apa lah, ya, nyerempet-nyerempet sedikit gitu nggak apa-apa, tapi supaya tidak tegang. Ya, nanti kalau seperti ngajari di kelas nanti kan apa bedanya medsos dan dosen kan gitu. Jadi harus ada kedekatan ke masyarakat gitu. Apa Pak Tes juga kalau ngajar di depan mahasiswa juga? Oh iya, serius kalau ngajar. Oh serius, iya. Kira-kira sama kayak ada yang lucu gitu Pak? Iya serius, kalau di kelas serius. Maka kadang-kadang loh Pak menyebut saya kadang Pak Rektor ya. Pak Rektor ini kalau ngajar serius, kalau di medsos kok bisa celelean lah gitu lah ya. Ya tentu kita harus beda, beda. Suasananya beda. Ya. Saya terkesan dengan ide Pak Tris ketika membuat konser gratis dengan syarat harus berprestasi, itu kan luar biasa tuh Pak. Iya, itu padahal improvisasi saja Mas. Nggak terpikir sama sekali bahwa karena kita berangkat dari menghargai mahasiswa. Jadi mahasiswa ini kan yang sudah prestasi ini kan tiap saat itu kan dosen-dosen kan harus prestasi gitu. Nah, kita sebagai perwujudan prestasi ini okelah kita coba gitu. Ini sebenarnya apresiasi kita kepada adik-adik yang sudah prestasinya tinggi gitu. Termasuk memacu yang tidak berprestasi. Iya. Karena yang tidak berprestasi nggak boleh masuk. Jadi harus live streaming lah gitu loh. Waktu itu saya lihat komentarnya lucu-lucu Pak. Jadi kalau yang mau DO ya udah di rumah aja kan bisa nonton. Iya ya, ada motivasi lah gitu. Jadi malu juga dengan temannya itu. Apalagi yang satu IP-nya 3,5, pacarnya 2 kan nggak bisa masuk gitu. Satu live streaming, yang satu duduk di depan gitu. Saya ngalah loh Mas, saya duduknya itu di belakang, yang depan untuk mahasiswa yang prestasinya tinggi ya. Moga-moga itu besok bisa diselenggarakan lagi Pak. Ya, terima kasih. Pandemi ini berakhir. Setelah pandemi ini berakhir. Iya, karena menurut saya juga idenya sangat luar biasa. Iya, terima kasih. Baru pertama kali kalau saya tahu di Indonesia yang masuk gratis dengan syarat harus punya IP yang tinggi. Itu malah bayarannya tinggi loh Mas. Iya kan, untuk berprestasi kan harus bayar SPP gitu. Sebenarnya mahal. Iya mahal. Iya. Tapi bukan itu ngapusi mahasiswa atau Pak itu Pak? Oh enggak, itu serius itu, cek saja itu yang IP-nya tinggi-tinggi saya taruh di depan itu ya, web itu. Luar biasa. Ya, rektornya jangan ngalah yang di belakang itu. Oke Pak, kalau tadi kita sudah membahas peran pendidikan di sisi orang tua, sisi pemerintah, dan sisi sekolah atau lembaga pendidikan. Kalau masyarakat Pak, di era sekarang ini apa yang bisa menjadi kontribusi masyarakat kepada anak didik di era pandemi ini? Ya, jadi kan pendidikan ini kan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Memang di era pandemi ini kan semboyan di rumah saja kan mengemuka. Ya, sehingga tidak boleh kemana-mana. Nah, bagaimana peran masyarakat? Menurut saya peran masyarakat adalah menciptakan lingkungan di situ kondusif. Jadi ya sementara jangan ada kegiatan masyarakat yang sifatnya kerumunan. Jadi kok sepertinya masyarakat lebih ke bagaimana menciptakan kondisi daerah yang aman, tentram gitu, tidak menakutkan gitu loh. Sehingga pendidikan di keluarga itu berjalan dengan baik. Coba kalau masyarakat itu masih lomba ini, lomba itu, apalagi 17 Agustus ya ini kemana mungkin akan bisa belajar. Di samping itu juga tadi menciptakan kerumunan ya,
yang kita tidak tahu masing-masing itu membawa virus apa enggak, terpapar apa enggak, kan kita nggak tahu. Ya, ini saya kira peran masyarakat bagaimana menciptakan kondisi lingkungan masyarakat itu menjadi masyarakat yang sejahtera, yang situasinya, kondisinya aman, nyaman gitu, tidak hiruk pikuk, ya, sehingga kehidupan keluarga itu bisa berjalan tanpa terganggu. Oke. Pak Tris, ternyata tidak terasa waktu kita sudah hampir 1 jam, dan acara kita mungkin akan segera berakhir. Terima kasih. Ya, mungkin sudah banyak dari Pak Tris yang sudah diberikan kepada kami. Mungkin ada saran atau apa untuk yang terakhir? Closing statement saya adalah yang pertama, era pandemi ini secara positif, akhirnya kita hidup di era society 5.0, di mana senternya adalah human, manusia, yang dibantu atau sinergi dengan teknologi. Karena itu mari justru kita percepat transformasi teknologi dalam rangka kehidupan manusia. Sehingga kita jangan mundur, kita harus maju. Lalu catatan yang kedua adalah bagaimanapun keluarga sekarang memegang peran yang utama dalam pendidikan. Karena itu para orang tua mari bersama-sama untuk lebih dalam, lebih intens mendampingi adik-adik, mendampingi anak-anak untuk belajar dengan baik. Yang ketiga adalah kita ciptakan hubungan guru dengan orang tua itu menjadi lebih intens. Kalau untuk anak-anak yang seperti di TK, SD ini bisa lebih dekat, sehingga saya usulkan ada kunjungan ke rumah. Nah, untuk yang keempat adalah karena fasilitas internet ini masih terbatas, mohon ini pemerintah bisa menganggarkan dari anggaran COVID itu untuk memperbanyak internet, akses internet, mempermudah di berbagai daerah di seluruh belahan Indonesia, sehingga anak-anak kita ini yang kadang-kadang harus berbuat berbahaya karena naik gunung, naik pohon untuk sinyal yang lebih baik. Sehingga mari semuanya bersinergi. Pendidikan menjadi tanggung jawab antara masyarakat, pemerintah, dan keluarga. Semoga kita dalam pandemi ini tidak menurunkan semangat kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maju terus pendidikan untuk peradaban bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Tris. Oke, itu tadi Profesor Sutrisno Wibowo, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang menjadi tamu kita pada sore hari ini dalam acara talkshow online dengan tema menggagas pendidikan baru di era pandemi. Semoga acara ini berguna bagi kita semua. Dan untuk penutup acara, jangan lupa kita harus selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih, selamat sore. Pak, mau tanya Pak nih yang ringan-ringan aja ya Pak. Bapak kan sangat suka ini Pak, namanya variety show Korea nih Pak. Kalau nggak salah kan bisa Minggu Manse itu ya Pak. Di antara ketiganya Bapak suka Minggu gitu ya Pak ya? Iya. Kenapa sih Pak? Kenapa karakter itu yang kemudian Bapak kayaknya suka sekali gitu Saya Pak? kira satu adalah dari sisi karakter. Jadi yang kedua adalah dari sisi fisik lah. Fisik itu kan juga mirip-mirip. ya. Tapi karakter ini yang saya kira kuat. Dimana spirit seperti gitu-gitu. Yang akhirnya menginspirasi. Lebih ke spiritnya itu sendiri ya Pak ya? Itu yang menginspirasi. Ya kita kalau lihat film kita kan juga kita bisa mengambil manfaat apa dari tokoh, dari cerita, dari itu. Kalau saya misalnya pewayangan itu kan juga begitu. Jangan dilihat pertunjukannya saja, tapi tokoh itu memberi spirit apa, menginspirasi apa. Kalau wayang yang suka ini apa tuh Pak? Saya kalau wayang di tokoh Brotoseno, Werkudara ya. Kenapa tuh Pak? Ada karena orang tokoh ini teguh. Jadi kalau sudah A itu harus berhasil. Tidak kenalan begini. Jadi pantang menyerah gitu ya Pak ya? Iya, kemudian yang kedua adalah Semar. Kalau Semar itu kan guru. Jadi guru itu kan tidak dilihat penampilannya kayak apa tapi bagaimana memberi petuah. Nah, itulah tokoh Semar. Dia petuah pada penonton, pada masyarakat. Ini pentingnya kita terus belajar, terus
bermasyarakat, kira-kira gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, mau dijawab atau tidak Pak? Kan bentar lagi Bapak akan maju Pak di Gunung Kidul itu. Kenapa sih Pak pengen maju dan kenapa Gunung Kidul gitu Pak? Ya, karena saya adalah kelahiran Gunung Kidul. Oke. Saya ingin berkontribusi untuk masyarakat Gunung Kidul. Saya sudah kemana-mana. Ya, beberapa negara saya kunjungi. Saya punya pengalaman, banyak best practice yang bisa saya terapkan di Gunung Kidul. Dan sebagai bupati, saya merindukan untuk melakukan pendekatan bermasyarakat untuk membangun bersama. Ya, dan terjun di masyarakat itulah impian saya, karena di situ kita langsung bisa bukan mengatasi, paling tidak bersama-sama mengatasi berbagai persoalan. Oke, bagaimana sih kondisi Gunung Kidul saat ini dan pengennya besok Bapak seperti apa ya Gunung Kidul itu? Nah, sebelum itu sekarang ini sebenarnya sudah baik. Ya, cuman kita kan harus punya idealisme baru. Nah, saya sebut kita harus bertransformasi. Nah, dalam transformasi ini harus terjadi perubahan-perubahan berdasarkan pada inovasi. Ya, sehingga fungsi riset itu menjadi penting. Kita harus menghindarkan asumsi. Ya, karena itu semuanya berdasarkan data. Ya, lalu ya ada riset, kemudian terutama riset pengembangan ya. Karena inovasi itu harus ada riset pengembangan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk gitu. Berarti Bapak sudah mempersiapkan risetnya apa saja, pengembangannya besok seperti apa gitu Pak? Ya, di berbagai bidang ini kita siapkan, ya, sehingga inovasi apa yang akan kita lakukan dalam rangka mentransformasi Gunung Kidul, saya sebut sebagai Gunung Kidul Maju. Kan ada banyak macam bidangnya tuh Pak. Misalnya kalau 3 besar bidang yang mau Bapak tuju itu apa ya Pak? Pariwisata, peternakan, kemudian SDM. Pariwisata, peternakan, SDM. Ya, SDM ini penting, karena di Gunung Kidul itu kan banyak organisasi, ya, kemudian kekuatan wilayah, kekuatan lokal, hasil lokal sebenarnya sangat tinggi, tetapi belum terolah dengan baik. Sebagai contoh ya, kayu keluar Gunung Kidul gelundungan, ya harusnya kan bisa diolah. Ya, contoh real ya, kayu ke Jeporo, lalu ketika kita butuh mebel kita beli dari Jeporo. Ini kan ironi, kenapa nggak diolah sedikit? Batu-batu itu gelundungan loh, bawa ke Bali. Ketika ke Bali kita beli patungnya batunya dari Gunung Kidul. Ini real, fakta real. Sehingga bagaimana potensi daerah itu bisa ada nilai tambahnya gitu ya? Ada nilai tambah. Dan itu akan mengurangi organisasi. Ya. Lalu sentuhan teknologi. Sentuhan teknologi ini akan menarik generasi muda. Ya. Sehingga kalau petani itu dengan macul, ya mana generasi muda mau tertarik. Ya, tapi kalau kita kerjakan dengan mesin, ya semuanya terolah dengan mesin, sampai pada bagaimana pasca panen dijual dengan teknologi, dengan internet, insya Allah anak-anak kita, generasi muda akan tertarik. Ya, tapi kalau seperti sekarang ini, ya ini masih mengandalkan pada konvensional, ini nggak akan tertarik. Milih merantau ya Pak? Iya, ya. Maka kita ubah mindsetnya kita ubah ke mindset yang terus berkembang, terus tumbuh, atau growth mindset ya, sehingga terus dia akan berkembang. Saya kira itu. Baik, matur nuwun sangat Bapak atas waktunya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan atau keputusan dari pemerintah, dari Kemenkes, dari Kemenparekraf, kita mengikuti SOP yang sudah dianjurkan oleh institusi tersebut. Dengan mungkin jenengan bisa lihat di kolam renang ini, kita juga sudah mencantumkan untuk aturan berapa yang sesuai dengan pH-nya, dengan klorinnya, terus untuk kapasitas kita sudah maksimalkan di angka sekian, mungkin di angka 10 lah dengan kapasitas luasan kolam renang ini. Kalau untuk tamu-tamu sendiri yang khususnya datang ke sini, wisatawan, kita sudah memberlakukan SOP normal. Jadi dengan tajuk tema kita stick to the protocol during COVID-19, kita punya itu. Nah, pastinya dengan datangnya para tamu yang ke sini, satu, harus cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan bisa diganti dengan desinfektan, sama ukur suhu yang pastinya di depan nanti pada saat di lobi, semua tamu akan diperiksa. Nah, setelah itu, selain wajib pakai masker tadi, tamu juga harus mengisi barcode yang sudah ditentukan oleh Pemprov DIY.
kita harus ngisi, nanti sesuai itu nanti di barcode. Untuk ruang meeting sendiri, kita kemarin sudah ada sempat meeting dari salah satu instansi. Kita sudah memberlakukan untuk jaga jarak dengan kapasitas yang kira-kira kita ruang forum bisa sampai 150, kita cuma diisi 75 orang. Dan kalau memang terpaksanya harus buffet, kan memang sekarang kayaknya tuh lagi rame nih, nggak boleh buffet. Tapi dari Kemenkes bisa, asalkan setiap stol itu ada yang jaga. Jadi alat-alat yang dipakai itu nggak disentuh sama orang banyak. Jadi ada yang seumpama nih ada sop. Jadi si A nanti jaga satu di situ, orang antri tetap dengan jaga jarak. Nah terus yang kedua berkaitan dengan apa yang ada di dalam ruang meeting kayak mic dan segala macam, kita nggak akan bergantian. Pasti yang di depan akan ada satu standing untuk moderator atau apa, atau table mic. Tapi untuk wireless sementara kita belum berlakukan itu, karena itu harus join ke semua orang dan itu resiko ya, tidak sesuai dengan SOP. Terus selain meeting sudah di kamar kita sedang sekarang sesuai dengan SOP itu amenities kita take out semua kecuali on request. On request pun kita harus mengantarkan dengan sesuai protokol kesehatan, tidak boleh sembarangan, harus pakai kaos tangan, harus pakai masker atau face shield. Kita harus mengantarkan ke tamu sesuai dengan requestnya, karena takutnya kamar sekarang dipakai, handuk kan ada yang nggak kepakai kadang, nah itu tidak di take out, nah akhirnya dipakai sama yang lain. Nah, makanya untuk aman kami berikan itu nggak ada dulu sementara. Nah nanti kalau memang benar-benar mereka butuhkan, tamu-tamu kami butuhkan, ya nanti biar kita serve ke mereka. Jadi untuk kalau ada yang tanya bagaimana buffetnya, nanti sudah ada yang menuangkan sendiri. Sudah. Terus setelah dipakai pasti diistirahatkan, didesinfektan atau seperti apa gitu? Ya, setelah pemakaian ruang meeting maupun kamar itu kita pasti akan rutin memberikan desinfektan, walaupun itu nggak dipakai ya, kita tiap hari akan rutin, akan semprot itu. Kalau kamar pasti kalau habis dipakai, kita akan semprot itu selama nanti kira-kira kita diamkan dulu selama mungkin sekitar 1x24 jam lah. Jadi memang kondisi sekarang kan memang nggak begitu full ya untuk area Jogja dan sekitarnya, memang wisatawan masih banyak yang lokal. Tapi kemungkinan untuk mancanegara sekarang kan dengar-dengar sudah mulai diperbolehkan untuk masuk. Kita pastinya akan lebih lebih mengecek dulu, nanti kita akan ada laporan yang ke imigrasi, itu kan ada kan kewajiban kita harus lapor karena berkaitan dengan yang akan dilaporkan baik ke Pemprov maupun yang ke pemerintah pusat. Tadi kan preventif ya Pak, bagaimana kalau misalnya nih ada tamu yang menunjukkan gejala, langkah-langkah yang dilakukan oleh dokter Pandan seperti apa? Nah kebetulan untuk hal-hal seperti ini memang kita belum punya pengalaman, karena alhamdulillah selama COVID awal itu mulai bulan Maret ya kayaknya ya, itu kita nggak pernah tutup nih, tapi alhamdulillah belum pernah ada kejadian. Tapi tindakan antisipasi kami sudah ada, kita berhubungan dengan beberapa rumah sakit yang memang sudah menjadi rujukan, Imin Pratama dan Wiro Saban ya. Nah kami akan memanggil, jadi tidak kami tangani sendiri, kami akan ada tim khusus, tapi tidak akan langsung terjun ke situ untuk koordinasi saja. Nah setelah kami koordinasikan, kami akan melibatkan dari rumah sakit tersebut, jadi bukan dari kami langsung ya, karena resikonya mungkin bukan terlalu besar. Jadi pengunjung atau tamu tinggal melaporkan ke pihak hotel, nanti pihak hotel yang akan menghubungkan ke pihak rumah sakit rujukan sehingga bisa ditangani. Betul. Atau sebaliknya, kalau menunjukkan gejala, kita akan segera yang bertindak. Seperti itu.